mudah-mudahan kita bisa dijauhkan dari sifat-sifat riya, syirik. Filosofi Jawa itu ada, Pak. Bejo-bejone wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Ngoten nggih. Nggih. Terus kita tetap waspada, itu bisikan atau kejadian luar maupun bisikan di dalam hati kita tetap waspada atas samarnya riya. Ada juga ditulis di sana di hikam itu, saya ingat bahwa riya itu melebihi samarnya jalannya semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Itu di hikam dicantumkan begitu. Jadi saking halusnya kita harus tetap waspada, saking samarnya koyok-koyoke ini Gusti Allah ternyata tidak. Koyok-koyoke itu tadi nggih. Nggih pun monggo ngapunten nggih Pak, sebentar nggih. Tadi ya sudah ada yang request ini dari nggih. Nggih. Sebelum kita mulai tanya jawab, ini ada pengumuman dari pengurus, monggo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, insya Allah tanggal 7 Februari ini, tanggal 7 Februari, saudara kita ada 3 jamaah yang mau uzlah di Asalam. Nah, bila bapak-bapak yang lain menghendaki untuk uzlah di Asalam, maka pengurus Asalam siap melayani di dalam menjalankan uzlah, melayani segi zuhiriyah, daharnya, minumnya. Untuk secara batiniah nanti yai yang akan membimbing walaupun dari Mojokerto, dari jarak jauh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah tanggal 7 ada 3 jamaah yang uzlah di Allah Asalam. Oke, pemberitahuan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon yai disampaikan tertib uzlah dan manfaat daripada uzlah yai. Nggih, monggo langsung mawon nggih untuk uzlah. Nggih, disilakan. Kita 24 jam 1 hari 1 malam itu pasti dikasih Allah 2 waktu, 2 zona waktu. Pertama, waktu di mana jasmani kita itu berinteraksi sesama makhluk. Jasmani kita berinteraksi sesama makhluk. Entah makhluk nopo mawon. Apakah di dunia mukhadoroh kasar ini atau di dunia mukasyafah halus. Jenengan harus memegang terus tali Allah. Fungsinya tali Allah di dalam Al-Quran itu disebutkan fungsinya. Al-Quranul Karim. Nanti dibuka ya dalam surat Al-Baqarah 256. Itu disebutkan fungsinya tali. Tidak dijelaskan tali Allah itu yang mana. Tidak. Tapi dijelaskan di dalam Al-Quranul Qadim. Mana sih tali ini Allah itu? Disebut apa? Kalau kita sebut. Dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah 256, fungsinya adalah yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Wa may yakfur, barang siapa yang hatinya tinggalkan selain Allah, dalam konteks iman, dalam konteks yang berperan, dalam konteks apapun,
barang siapa yang meninggalkan tauhid, bahasanya tauhid Mbak Mriku, iman selain Allah, maka wayu mimbillah, imannya itu pasti betul-betul hanya pada Allah. Bahasa pertemuan, kalau diartikan pertemuan, barang siapa yang tinggalkan selain Allah, dia akan bertemu Allah. Berarti ketika fisik jenengan iki repot, embuh mandi, entah sampean beol, niku lak repot toh fisik ini. Embuh sampean iki nguntal kapsul, embuh sampean ikut terapi, embuh sampean apapun. Di situ kan ada Allah, Pak. Hati jenengan condongnya imannya pada Allah. Diterangkan tali yang mana sih ini? Al-Quranul Qadim jawab, wahuwa adzikru bisiril asror. Yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta. Sudah tidak huwa, sudah tidak Allah. Anta macam-macam nanti. Anta kamu, berarti kalau kita bicara kamu, berarti yang kita ajak bicara ada di depan, dekat. Makanya ihsan itu begitu. Kau merasa dekat, kau merasa seakan-akan kau itu bisa melihat Allah. Jikalau tidak, fa'ilam taroh yo yaroka, Allah itu melihat kamu. Berarti ada rasa kalau Allah selalu melihat kita. Ya, disinilah Pak, keterbatasan tokoh-tokoh kita dalam hal mengungkap la ilaha illa anta. Karena enggak mau buka Al-Quranul Qadimnya. Akhirnya dilewati aja lah. La ilaha illa anta. Sebab kalau sudah masuk di tauhid anta, subhanaka inni kuntu minat, kita akan mengakui selama ini dolim pada Allah. Bentuknya kita sadar melakukan uzlah. Kalau Nabi Yunus diuntal iwak nun, uzlah niki uzlah. Lah, pada saat itu ketika beliau mengatakan subhanaka inni kuntu minadz zalimin, bukannya beliau itu kepingin keluar dari perut ikan nun, enggak Pak. Dia mengungkapkan, bertobat bahwasanya kita selama ini menuhankan yang bukan Tuhan. Kita beriman pada yang bukan Tuhan, yaitu makhluk. Apa fungsinya? Mana fungsinya la ilaha illa anta atau dzikir sirul asrar itu? Di situ kan sudah saya katakan ada 3 tahap. Su'aul basyirah wa ainul basyirah wa hakul. Tanamkan, encepno dulu rasa itu. Berarti kita harus zikir rasa, zikir iman. Mengimani hanya pada Sang Yang Tunggal ini, Pak. Inilah sebetulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman dalam hal beliau sebagai yang berperan. Kita dengar suara, dalam suara itu ada Allah. Kita melihat, dalam penglihatan ada Allah. Kita bicara, dalam bicara ada wujudnya Allah. Apapun bentuknya itu. Makanya ditekankan lewat nafas. Keluar nafasmu masuk itu gunakan untuk berzikir. Zikir itu sadar, menyadari bahwasanya Allah bertajali terhadap napas, sehingga napas itu bisa keluar masuk. Allah bertajali terhadap air,
akhirnya air itu seakan-akan bisa menghilangkan rasa haus. Allah bertajalli terhadap mata, akhirnya mata seakan-akan bisa melihat. Allah bertajalli lewat telinga yang disebut sifat sama, sehingga telinga ini bisa mendengar suara. Begitu seterusnya. Udah. Kalau jenengan mengikuti sistem thariqah mutabaroh, ya hati jenengan kudu berzikir terus Allah. Tapi sirul asrori sampai lebokno, nek gak sampai lebokno sekalian nggih mohon maaf. Mohon maaf masih 40 dina ya ora iso dol sampean. Nggih, mboten saged. Jaduke jenengan mengke punya karomah mulih-mulih dadi assalam iki gak nyiptakno dadi dukun, enggak. Mboten menjadi kekasih Allah. Tapi syaratnya tadi kekasih Allah apa itu? Ali Imran 31. Ikutono Rasulullah. Ojo syariat tok. Ngono lho bahasane. Fattabi'uni, ikuti aku. Kalau kau betul-betul mengikuti aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Cintamu akan diterima Allah. Karena cintamu terhadap tauhid kau lepaskan. Ganti cinta pada Allah. Dan kau akan dijadikan kekasihnya. Terus bagaimana kesalahan saya dolim mulai sejak akil balik sampai puluhan tahun ini, wa yaghfir lakum, diampuni. Ojo maneh dosa secara jasmani sampai maksiat sekecil dan sebesar apapun yang pernah kita lakukan gak diampuni Allah. Dosa yang paling besar adalah syirik yang tidak terampuni. Itu aja diampuni kok. Yang sering dibahas di dunia umum kan syirik jali, Pak. Syirik yang jelas. Tatkala kita menyembah selain Allah, syirik. Lah gitu dah. Sebetulnya itu kinayah. Berarti kita selain agama Islam berarti disebut orang kafir. Miturut pandangan kita sebagai orang syariat saja. Lah gitu dah. Wis jelas iki neraka. Lah ngoten nggih. Wong surgamu lho ya gak jelas kok yoan. Nggih. Ning donya wis ketok. Pemane esuk ning akhirat wis gak jelas ngono. Nggih nyuwun sewu. Estu nyuwun sewu. Syirik yang dimaksud di sini adalah syirik yang khafi, syirik yang halus sekali. Contoh, dalam hatiku ada iman rasa aku yang merasa menyampaikan dinut tauhid. Nah ini udah syirik. Saya yang merasa membaiat jenengan, syirik udah. Inilah syirik khafi. Kalau dalam hikam ada dua, jali dan khafi. Khafi ini yang tidak aku terasa. Ibu siapa sing kasih belanja jenengan? Oh ayai. Lah ngoten nggih. Boleh jenengan itu berbahasa ayai makhluk, tapi hati sampean harus melihat Allahnya yang bertajalli terhadap suami jenengan, baru rapopo. Sing kata lak mboten. Jero njaba lesan tetep ngomong ayai makhluk. Akhirnya kalau blonjone iki sik kurang, biasanya 3 juta 1 bulan, 3.300. Wis jelas nyeladu-nyeladu jenengan. Gondok ning ati, nek cara bahasane wong Jawa, gondok. Medongkol dalam hati. Buat apa uang 300? Sekarang Lombok naik, beras apalagi. Makan apa? Gini Pak. Bahayanya syirik niki. Jikalau kau tinggalkan itu semua semuanya imanmu. Yuhibbukumullah, yuhibib mongkon rimo cintamu sapa Allah. Sapa Allahu Gusti Allah. Berarti jenengan akan dijadikan sebagai kekasih. Terus perkara pertemuan, sampai jangan takut kalau tidak bertemu, jangan.
Kula niki ngantukan Gus kait kholwat khusus tek bablas. Takut gak ketemu. Coba. Gusti Allah sudah punya jaminan, kasih jaminan terhadap kita. Terkait pertemuan itu apakah terjadi atau tidak? Kalau bahasa saya pasti terjadi. Karena Allah berkata dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Sering ini saya sampaikan. Barang siapa di dalam hatinya ada keinginan bertemu aku lewat uzlah ini, maka mangkana wa mangkana yarju liko Allah, mboten liko Arabi, mboten liko Allah berarti khusus orang Islam. Fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan atas pertemu. Lah jenengan uzlah mengke saudara kita 3, jenengan gak usah angen-angen ketemuani, karena itu hak Allah. Jenengan cukup untuk gecoi talinya Allah ini aja. Wes Allah sendiri nanti yang menentukan itu kapan-kapannya. Bon, itu dikala kita waktu jasad repot urusan dunia. Artinya berinteraksi dengan makhluk. Jenengan uzlah niki kan jelas ninggalno anak bojo toh, ninggalno anak istri, malah apa enak sampean neng assalam. Jadi assalam memberikan fasilitas, tidak hanya tempat, tadi sampai kebutuhan jasmani kita ditanggung Allah yang bertajali lewat pengurus assalam. Loh, ini kesempatan yang seperti ini kalau istri niki laki-laki atau perempuan? Orang 3 ini laki-laki. Nah istri sampai gandoli, nggih mohon maaf bahasa kasarku tak jotos. Nggih ngapunten ingkang kuwat. Guyon Bu nggih, guyon, mboten Bu guyon. Lah wis. Terus ada zona waktu 24 jam yang kedua ini kita secara jasmani itu tidak ada kerepotan urusan dengan makhluk. Contoh waktu salat tinggalkan semuanya. Khusus jenengan bertemu Allah sama. Jenengan harus selalu memegang tali Allah itu. Mulai jenengan wudu, takbiratul ihram sampai salam, jenengan harus tetap megang itu. Wis niki teori yang sudah kami jalankan biar mudah sirul asl gak gampang putus. Sistem zikir thariqah kita pegang. Apa? Zikir sir. Dalam hati terus ngucap Allah. Dan atau lah sampai bawa barang entah apa. Terus barang itu sampean fungsikan cara korean ngapunten ngeten iki. Tapi hati masuk dalam rasa. Mumpun ditutuk-tutuk no batuk. Ya bukannya enggak boleh ya enggak. Hitung-hitung cek ono tengerirek bal muto. Wis yang wajar-wajar aja lah. Atau barang yang lainnya lah kuno. Tapi ini hanya pendorong aja untuk sirul asr selalu bersemayam dalam hati jenengan terus. Lah, waktu khusus atau waktu di mana jasmani sudah tidak bergaul dengan urusan makhluk itu juga kadang jenengan itu waktu istirahat malam gunakan untuk berkholwat. Antara di dalam salat ataupun di luar salat yang istirahat ini sama, caranya sama. Cuman sedikit saja saya kasih motivasi. Kebanyakan orang yang sudah sering melakukan kholwat secara khusus
umpama jenengan sholat khusus itu tadi, Allah akan memutuskan hubungan ruhaniyahmu dan akalmu terkait masalah makhluk. Sehingga jangan heran kalau jenengan sholat itu nggak bisa menghentikan. Mestinya subuh 2 rakaat, isu ukur bablas 4 rakaat. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana hukum syariat seperti itu? Ya tetap nggak oleh. Tapi kalau kita tarik hukum hakikat, bagaimana? Ya nggak popong sampai nggak ngerti. Akhirnya syariat kalah. Ya nggak popo mergae kamu gendeng, ngene. Artinya kamu itu lalai dengan hitungan rakaat. Sama. Ketika jenengan khalwat di luar sholat yang khusus, yang perlu kami tegaskan di situ, nanti akan mengalami beberapa pengalaman ruhaniyah jenengan. Kados tiang tidur bermimpi ini lho Pak. Masuk dalam satu alam yang disebut alam mukasyafah atau makom mukasyafah. Di situ jenengan dihadapkan berbagai macam makhluk. Apakah itu ada kaitannya dengan arwah-arwah nenek moyang kita, bapak, emak, mbah, ditemukan Allah di situ. Atau sampai ditemukan jin, bahkan sampai jimiprit misalkan. Atau ditemukan jenengan nafsu ataupun setan. Makhluk-makhluk di situ berbagai macam bentuk, apakah malaikat, apakah para kekasih Allah. Kekasih Allah siapapun yang sudah meninggal atau belum meninggal kok sampai dipertemukan di situ. Satu pesan saya, jangan kau lepas sirul asrarmu. Jangan kau lepas tali Allah itu. Cuman manakala jenengan dimasukkan alam lahut, ini aku berpesan untuk menjadikan motivasi hatimu percaya kebenaran atau tidak terkait selama ini kusampaikan. Jenengan mangke ditemokake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula mung pesen situk TKO. Ya Rasul, apakah benar apa yang disampaikan Mukhlason dulu itu jenengan menyampaikan seperti ini? Tidak hanya secara sembunyi-sembunyi, tapi juga secara terang-terangan. Kalau beliau jawab, "Wow, iku kelakuane Klason." Misalnya ya, dorongan dari nafsunya, aku ora usah nang Jember. Tak tutup ngajiku. Tak tutup. Tak tutup, Pak. Az-Zariyat sampean buka ayat 50, 51, 52, 52. Ada 3 ayat. 50, 51, 52. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Lekaslah kau, kembali lari pada Tuhanmu, pada Allah. Maksudnya ketaatan. Apa ketaatan pada Allah? Ojo ngiman selain Allah. Lewat uzlah niki jenengan bisa untuk dikatakan fafirru ilallah. 1, 2, inni lakum minhu nadhirum mubin. Ini sesungguhnya saya Muhammad lakum terhadap kamu iku hanya menyampaikan, memberikan peringatan nadhir bahwasanya kita itu imannya kita itu tidak pada Allah. Kita itu belum kembali pada Allah. Jasadmu aja yang tiap saat dan waktu kembali, tapi ruhaniyahmu berkasih mesra dengan kesenangan kehidupan dunia. Makanya fafiru ilallah. Lah, bahas tentang fafiru ilallah kan biasanya dilakukan
teman-teman di dalam sholat akidiyah, nggih Pak nggih. Saya tegaskan, saya langsung berhadapan sowan terhadap beliau Mbah Yai Ma'ruf Donglo Kediri. Itu sebagai pencetak pertama. Atas dasar saya itu tanya pada Abah, pengen tahu, saya disuruh ke sana. Saya pengen tahu maksudnya fafiru ilallah ya sayyidi ya Rasulullah. Ini kemarin kapan saya ngaji Kediri baru kula buka. Urusan percaya dan tidak terserah. Saya sowan tahun 80, antara 80 sampai 85 Pak. Di situ saya langsung ke beliaunya, beliau jawab. Maksud daripada fafirru ilallah, ruhaniyah kita kudu menghadap pada Allahnya. Walaupun kita mengatakan ya sayyidi ya Rasul, itu kan makhluk. Jasmani boleh, tapi ruhani kepada hidup yang menguasai Kanjeng. Loh itu loh Pak. Tapi praktek di lapangan kebanyakan, mohon maaf ya, sungguh mohon maaf, saya tidak menyalahkan, cuman saya menyampaikan apa yang pernah disampaikan pada saya langsung beliaunya. Ini menyangkut masalah robitoh. Kalau bahasa Thariqah kita disebut robitoh. Hadir pada siapa? Hadir terhadap siapa? Ruhaniyah ini harus pada Allah. Jasmaniyah kita boleh sesama jasmaniyah, sesama makhluk pada Rasulullah. Dan Rasulullah itu makhluk. Jelas ini siapapun mengatakan itu bukan kholik, tapi makhluk. Silahkan. Sebagai wasilah ruhaniyah pada Allah, karena Allah bertajali terhadap Rasul. Loh gitu loh maksudnya. Enggak fakta di lapangan baik jasmaniyah maupun rohaniyah itu substansinya terhadap figur makhluk. Ini terserah diterima atau tidak terhadap jamaah yang bertahun-tahun sudah mengamalkan sholawat wakhidiyah, monggo. Saya cuman menyampaikan apa yang pernah disampaikan pada saya. Sama dengan robitoh di dalam Thariqah Mu'tabaroh kita. Kita kan ditekankan untuk robitoh terhadap makhluk. Nah, menghadirkan wajah-wajah makhluk, yaitu guru, dengan alasan karena inilah perjalanan kita bisa sampai pada Allah lewat ini. Nah gitu. Tapi tidak dijelaskan tentang tajalli Allah. Gak dijelaskan. Aku juga ngalami seperti itu. Ternyata maksudnya ngeten. Silahkan kita ketika suluk robitoh menghadirkan wajah guru, tapi ruhaniyah kita pada Allahnya, hidup yang menguasai guru mursyid. Bukan makhluknya kita hadapkan secara ruhaniyah, bukan. Kalau secara jasmaniyah yang disebut akhlak istimaiyah monggo, tapi akhlak ilahiyah harus pada Allahnya. Ngoten lho. Iki tak luruske. Wis niku ayat 50 Bapak. Surat Az-Zariyat ayat 50. 51 juga ya dikatakan bahwasanya aku ini statusku hanya penyampaian, menyampaikan tok. Sesungguhnya yang bertajali pada diriku adalah Allah. Oleh sebab itu la taj'al ma'allah ilahan akhara. Ngoten. Yang ke-52, oleh sebab itu janganlah kau menjadikan Allah itu njejeri ning atimu. La taj'al, ojo ndadekno sira kabeh ma Allah sertane Allah di dalam hatimu iku ilahan Tuhan akhara kang liya.
ojo sampak ning atimu iku ono isine kopi utawa makhluk. Ojo. Cukup secara syariat saja kita mengatakan bahwasanya air itu yang menghilangkan rasa haus, tapi rohaniah jenengan menghadapnya terhadap Allah. Yang Allah di setiap apapun itu meliputi. Berarti bahasa meliputi berarti ada dua, ada yang meliputi, ada yang dilimput. Ini jangan berhenti di sini, Pak. Ini kita masih muraqabah. Jangan la ilaha illa anta, sampai harus sampai la ilaha illa ana. Kalau ana, anta sudah tidak ada. Tandanya dalam hati jenengan akunya Allah yang muncul. Tapi bukan harus dikeluarkan secara fisik. Siapa sih mangan aku Allah? Jangan. Benar tapi belum tentu benar. Benar mungguh jenengan tapi belum tentu benar terhadap orang lain. Bapak Ibu, di situ jenengan nanti ketika khusus yaitu tadi, jikalau kau dikasih apapun, ditawari apapun selain bertemu Allah, tolak. Ya itu loh, meriku penuh dengan karomah, penuh dengan karomah. Apakah di alam malakut, alam jabarut, alam lahut, penuh karomah jenengan. Aku yakin akan ditawani, ya men. Jawab sampean, saya cuma satu, ingin bertemu Allah. Langsung hilang pun saknalika. Masuklah jenengan di alam musyahadah. Tandanya secara fisik jenengan masuk satu alam tanpa batas, padang, mesti sampean seneng. Itu secara fisik. Secara rohaniah jenengan sudah tiada. Keakuan diri jenengan, nafsu taholli sudah tidak ada. Rasa keakuan diri yang menghadap tadi sudah fana. Akhirnya jenengan di situ yang muncul akunya Allah. Udah. Urusan sampean kok dikeluarkan lagi, dikembalikan ke dunia lagi. Monggo ora ya monggo. Nek ora wis kari ngubur. Benar jelasan iki. Nek sampean berapa? Ngeten, sampean buka di dalam surah Al-Hijr ayat 99. Hatal yaqin sampai mati. Tapi mengapa saya mengatakan 40 hari 40? Itu adalah barometer supaya jenengan terengginas, jenengan estu kenceng, ngoten lho nggih, estu kenceng lho ngoten. Padahal sesungguhnya itu sampai mati. Tergantung jenengan mengke wonten warid Pak saking Allah. Sampai diperintahkan di assalam nanti berapa hari mesti ada warid. Wis Mario terusno ning omah, terusno nuk paran-paran. Aslinya jenengan dikondisikan tinggalkan semua pergaulan iki adalah jenengan iki cara wong itu subtropi kanggo menghadapi ketika saat secara fisik di luar nanti ada warid. Warid itu siapa? Utusannya Allah yang berbicara dalam hati jenengan. Udah, wis cukup. Teruskan sampai mati di tengah-tengah keluargamu. Nanti ada di situ, ada bisikan dalam hati jenengan. Berapa hari itu jenengan terima urusan Allah. Apakah selalu berbunyi suara
wis le, mari le, tutulan omah. Apa yang ngono? Mboten harus begitu. Hatimu lu kenceng ana rasa sing kados ngoten wau. Macam-macam Gusti Allah ngelewatno sangka napa terserah. Sing jelas jenengan jangan takut manakala dipertemukan makhluk di muka safah. Tapi di antara jenengan manakala dimasukkan Allah di alam lahut, terus ketemu para nabi dan rasul, sampean takok sedaya. Walaupun tidak Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi siapapun tekok. Napa leres jenengan iku apa sing disampaikan klason itu mau jenengan juga sampaikan. Nek kurang percaya sampean buka di dalam surah Al-Anbiya 25. Inilah inti wahyu yang disampaikan oleh para rasul. Wajib. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana, supaya fa'budun bisa betul-betul menyembah Allah harus masuk di tauhid ini, la ilaha illa ana. Kalau tidak menyampaikan secara logika gak akan muncul surat Al-Anbiya ayat 25. Logika aku ngomong. Kalau ini dirahasiakan oleh para rasul gak disampaikan, gak mungkin akan muncul ayat ini. Munculnya ini merupakan satu bentuk bahwasanya kebenaran Rasulullah menyampaikan pasti terjadi. Cuman kita umat sekarang itu mek mbadi tok. Mbadi oleh karena kita gak mengikuti zaman beliau. Badi gak pernah nyampe no di bukti nih kita apa jenenge lah ngoten nggih. Itu keterbatasan kita bertauhid pada Allah, hanya berhenti la ilaha illallah dan huwa wis iki, gak mau ke anta apalagi ke ana. Inilah akhirnya muncul makalah Kanjeng Nabi dulu tidak nyampe no hakikat makrifat, nyampe no syariat tok. Akhirnya kita sebagai umatnya mengikuti hanya syariat imam-imam kita. Nggih, itu proses memang benar. Cuman lewat ayat ini hanya saya ini lakum nadhirum mubin. Cuman mengingatkan aja. Kalau beliau dulu menyampaikan, jikalau beliau jawab tidak pernah, wis langsung tak setempel, gak usah ono rutinan, menang pun, ya wis. Nggih, mungkin bisa dilanjut, monggo. Nggih, langsung mawon kalau wau sampun wonten sing daftar nggih. Bapak saking Curah Nongko, rombongan Bapak Rifai, monggo disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kula Lukman saking Curah Nongko Ngetan Ambulu. Kula badhe tanglet setunggal bab mawon Yai. Bagi para wasilun prayoginipun boten perlu ndonga lan nyuwun. Lah ngoten Yai nggih. Nggih. Boten perlu ndonga lan nyuwun. Wontenipun namung pasrah. Lajeng fi'il amar ingkang sakmonten kathahipun wonten ing Al-Qur'anul Karim sedekal contoh Rabbana atina fid dunya hasanah Allahumma ftah abwaaba ilmina. Menika mohon jenengan jelasaken supados kula paham yang selembut paham Yai. Semanten pertanyaan kula
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata perintah itu ada asbabun nuzul. Mengapa kok diperintah? Dan itu berlaku buat siapa perintah itu? Adanya perintah. Mengapa di dalam Al-Quran banyak amar-amar, ya dah? Perintah-perintah supaya begini begitu, perintah ini perintah itu. Alasannya cuma satu. Karena kita tidak di dalam dinul qayyimah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mengapa kita diperintahkan untuk menyembah Allah yang sebenarnya? Karena kita sebenarnya tidak menyembah pada Allah. Itu asbabun nuzulnya. Setiap ayat apalagi yang ada unsur amar perintah diturunkan itu ada sebab musababnya yang disebut asbabun nuzulnya. Ayat ini turun dikarenakan ini. Ud'uni termasuk jalu osiro ni ingsun. Berarti perintah minta. Ini buat siapa? Sehingga ayat ud'uni ini diterjemahkan secara umum minta, Pak. Minta. Mengapa kita diperintahkan minta? Karena kita mintanya itu tidak pada ni. Ingsun. Kita secara syar'i sudah Allahumma bla 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 Allah. Langat ya? Tapi hati kita tidak keni. Kalau kita sudah paham tentang ni ingsun, jikalau kau betul-betul mintanya padaku, berarti kan bertemu tuh Pak. Maka ud'uni itu diartikan mrinio. Teko sira ning ingsun. Teko berarti moro. Bisa dikatakan fafirru, kembalilah kau. Lekaslah, berlarilah menuju bertemu Allah. Taat pada Allah. Karena kita enggak taat. Ruhania yang enggak taat, termasuk temriku membuka Allahumma ftah, bukalah ya Allah pintu kefahaman saya, karena selama ini kita memahami keliru. Bapak Ibu hadirin, setiap kali amar itu turun dikarenakan ada sebabnya. Istilah kita itu menembak gak jitu lah gitu. Akhirnya ada perintah untuk jitu. Bagaimana? Ini buat siapa? Buat mereka yang nembaknya gak jitu. Tapi bagi mereka yang nembaknya jitu, bagi mereka yang betul-betul sudah bertemu Allah, kata perintah itu nggak akan turun terhadap jenengan. Akhirnya jenengan gak kakean jaluk. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Akhirnya tadi ini seperti itu. Setelah kau sudah bertemu kembali dan bertemu Allah, wa aslimu lahu. Udah tawakal, pasrah. Apa jaring jenengan Gusti. Lakukanlah hal ini min qabli ayatiyakumul adzab, sebelum datangnya hal yang mengagetkan, yaitu kematian. Sebab kalau tidak, summalatun sorun, kau tidak akan mendapatkan pertolongan. Kalau iya, berarti lanafinya hilang, summatun sorun, kau akan dapat pertolongan. Jadi ada kalimat
bahasa Jawa dhisik Pak, kula sik ingat. Kuwi nek njaluk iku gak duwe tata krama, ndelurung, tapi nek njauk komprung. Jenengan ndelurung artine sombong, nek gak njaluk nang Allah dikatakan wong sombong, nek njaluk komprung. Niki kula nggih mumet nggih aneh. Waktu iku mumet. Aku nek gak njaluk, kalau saya tidak berdoa saya dikatakan sombong. Sombong artinya kok gak butuh nang Allah. Lah gitu ta. Akhirnya berdoa. Berhubung dalam hati belum ada pengajaran tauhid, ya seperti itu Pak. Jadinya seperti itu. Kuwi nek njaluk disebut komprung. Ini bahasanya kita kalau sudah di zona pertemuan sudah. Kita tinggal wa aslimu lahu, pasrah. Lah terus berarti kula niki wis gak ndonga nggih, misal. Kondisional, Pak. Kondisional. Lah jenengan dikon ngimami tahlil, mari tahlilan adate kudu ndonga, langsung gledak. Terus piye? Biar enggak menjadi fitnah, maka secara syar'i berdoalah, tapi secara hakiki jenengan bertajalli. Nggih niki kenetralan hukum syariat dengan hakikat. Ngoten lho niki. Nggih. Ada lagi? Mungkin bapak yang lain ya, dari daerah-daerah yang agak jauh. Ini dari Curanonggo sudah. Kalau nggak ada yang dekat ini dari Pak Ustadz Mas Kuri. Ya. Monggo disilakan, singkat padat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Al-Hikam, yaitu karangannya Syekh Abtoillah, di situ dikatakan bahwa ruhnya amal itu ada di ikhlas, tapi di bawahnya nurnya amal itu ada di mana, Gus? Diulangi. Ruhnya amal itu ada di ikhlas. Di bawahnya tidak ada yang mengatakan nurnya amal itu ada di mana, Gus? Nomor satu. Yang kedua, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaikum barakati minasyama'i wal ardi. Di dalam ayat tersebut ada maisyatul sama, ada maisyatul ardi di situ. Apa kaitannya? Apakah merupakan materi? Apakah merupakan apa, Gus? Di dalam barakatum minas sama wal ardi, Gus. Secara hakikat ma'rifat. Tetapi kalau masalah syariat tidak perlu dibahas begitu, Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amal itu laksana patung. Ruhnya amal adalah wujudu siril ikhlas fiha. Adalah ikhlas, rahasianya ikhlas. Berarti ruhnya amal adalah ikhlas. Amal apapun tidak akan ada guna dan manfaatnya. Amal ini berarti perkara yang terjadi dalam jasmaniyah, Pak. Itu semuanya disebut amal. Al-a'malu qaimatun. Piro-piro amal iku koyo patung. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha.
Yang ditanyakan adalah nurnya amal. Pun karin delok nurullah apa nur Muhammad apa nur makrifat. Amal iku wujude amal dohir iki nurullah, bukan nur Muhammad, bukan nur makrifat, bukan. Jadi nurullah itu wujudnya apa gebyare fisik niki, iki nurullah. Kalau sing sampean maksud adalah nur makrifat, lah beda. Apa? Ya ikhlas itu. Ikhlas itu apa ta, Pak? Al ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Rahasiane ikhlas itu Anda meninggalkan ikhlas dengan ikhlas. Bengungkus tambahkus ikhlas dengan ikhlas. Ngeten rahasiane ikhlas nafi isbat. Dalam hati kita tidak ada rasa iman kalau kita yang melakukan. Nah, posisi ini disebut nafi. Nah, isbatnya otomatis muncul dalam diri jenengan, hidup ini yang melakukan. Akhirnya segala hal amal apa yang terjadi pada diri jenengan mesti diterima oleh Allah karena ada ruhnya. Lah ruhnya itu bisa kami sebut sebagai nur makrifat. Kalau nurullah berarti wujudnya gebyare amal fisik, iki nurullah. Terus apa hubungannya nurullah dengan nur makrifat atau nur Muhammad? Apa hubungan? Ya ngeten Pak, sami kali ngeten. Wujud kula kali ayang-ayang. Ayang-ayang adalah nurullah. Saya adalah nur Muhammad atau nur makrifat. Boleh saya katakan siapa nur Muhammad? Allah. Berarti goyangane gebyarin dunya, goyangane Allah. Iki nek wis ana ahad, la farqa bainahuma, enggak ada bedanya. Ikutkan ini. Makanya Allah dohir, Allah tapi menengok. Kile wujude Allah. Aja ngono. Menengok. Cetha men. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Itu hanya diberikan pada hamba yang dikehendaki. Nurun ala nurin cahaya makrifat. Di atas cahaya ada cahaya. Kebanyakan orang mesti berimane padange iki cahaya teko lampu. Lah ngoten nggih. Enggak mungkin hati ini langsung nyetrum langsung tek, teko setrum. Enggak mungkin. Mesti kebanyakan kita cahaya itu datangnya dari lampu, akhirnya padang. Hati cobarang Pak, nak nggone setrum. Nek wis mati listrike dipateni Pak PLN, mesti ngomong, oh listrike mati lah ngono, baru eling. Artinya Pak, hatta ja'at humusa'ah baghdatan. Nek wis baru sadar. Inilah sing kula maksud tak apa? Percumlan tak bergun, percuma dan tak bergun karena kesempatan kita sudah nggak ada. Lah waktu di dunia Rasulullah memberikan peringatan, tidak hanya nadir basyir, memberikan kabar, kita abaikan. Bahkan tadi tinggal satu ayat yang belum kami sampaikan terkait masalah Rasulullah menyampaikan dinul haq. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu. Kebanyakan mereka itu berkata ketika apa yang beliau sampaikan tentang dinut tauhid, mereka mengatakan sahirun au majnunun,
Muhammad iki ilmunya tukang sihir. Ilmu sihir itu orang-orang podo disihir dari kecamatan, berbagai kecamatan Jember. Udan-udan mbok enak kelon ning omah po. Lah iya lah kok Tommy Bomber ini iku kena sihir. Sahirun, Muhammad membawa ilmu sihir. Iki pandangan mereka ahli hijab, pandangan kafir Quraisy pada saat itu. Kaum Taif mengatakan ajaran yang diemban oleh Rasulullah ini dianggap ilmu sihir. Cara Muhammad disebut tukang sihir. Sampai ikut ke sana ke sini. Aduh. Tidak hanya di situ, au majnun. Muhammad iku edan. Edan ngejak wong. Akhirnya wonge melok edan. Edan nang Gusti Allah iku luwih apik katimbang edan ambek wong li. Allah. Kalau niku eling kuliah ngeten niki. Zaman semono, Pak. Wis kula kinten sedaya ngalami, gak lanang gak wedok. Sumpah ngalami. Ati iki mesti nek ketinggal wong sing ayu, ya. Wong lanang. Wong lanang. Mesti tresno. Mesti tresno. Semenuga bisa jadi orang perempuan. Eling to zamane awak dhewe durung rabi biyen ya, sik gagah-gagahe, sik enom, umur-umur 25 30, cepake nikah. Mesti takok, wis duwe pacar ah. Lah ngaten nggih. Wis berkelanjutan tir padha irenge, sir padha senenge. Jadian, Pak. Akhirnya habis nador, akhirnya khitbah lamaran. Habis itu akdun nikah. Mesti ngoten. Ini normal, Pak. Normal. Wajar dan normal. Ngoten lho. Gak kebablasan. Jadi di situ maksudnya nurnya amal apa nurnya amal. Lah nurnya amal nek sampean maksud nurullah ya amaliyah iku nurullah. Nek sing jenengan maksud nurnya amal maksudnya nur makrifatnya maka yaitu ikhlas. Lah ikhlas itu berarti berangkatnya kita tidak merasa kita yang melakukan. Diurai-urai maneh nafi isbat itulah nurnya amal. Bahkan dalam surat Maidah Allah menegaskan tentang amaliyah yang diterima dan ditolak. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kalau bahasa hikam amaliyah yang diterima adalah husnul a'mal nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Amaliyah yang diterima di sisi Allah adalah yang bersumber dari yang bertakwa. Takwa berarti kita ikhlas tadi, Pak. Berumus dari ilmu amal istiqomah baru sakit ikhlas. Lah kalau Ibnu Athaillah maka mengatakan mingkol bin zahidin dari sumber hati yang zuhud pada Allah. Berarti nafi isbat. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, Allah akan mencabut barokahnya, ya. Barokah satu kaum manakala kaum itu tidak bertakwa. Alias Allah bila mana di kaum itu tidak bertakwa pada Allah, maka keberkahan Allah akan cabut itu. Apakah keberkahan yang dimaksud? Nek secara syariat wis jelas, Pak. Gak usah tak bahas. Rezeki yang
berkah itu rizki yang bisa kau jadikan sebagai kendaraan untuk bertemu Allah. Sing dimaksud keberkahan minas sama dari langit itulah anugerah kemakrifatan ini. Nanti jenengan akan menangi atau tidak zaman di mana ajaran dinul haq lepas entek. Kok ada yang menyampaikan? Sudah dicabut Allah. Itulah maksudnya berkah itu. Akhirnya umat itu buta dengan tatanan-tatanan dinu tauhid. Makanya Rasulullah dawuh saelek-eleke wong yaiku wong sing menangi dina kiamat. Allah ya Karim. Itu berkah dicabut. Berarti anugerah-anugerah yang kekal yaitu takwa, inna akramakum indallahi atqakum, atau titel kemakrifatan, unsur untuk menuju iku dicabut oleh Allah dengan bentuk para kekasih-kekasih Allah yang menyampaikan itu diambil, dimatikan semuanya. Semuanya umat manusia dalam keadaan buta. Kalau sudah buta nggak akan bisa menuntun orang buta. Udah di situ. Ada di dalam surah Ali Imran ayat 7. Kemarin tadi saya dapat request dari sahabat kita untuk membahas ayat 7 Ali Imran. Di situ kesimpulannya ayat itu ada dua, muhakamah dan mutasyabihah. Muhakamah itu tafsir yang jelas. Ini sudah diterangkan di dalam syariat. Jelas sholat itu wajib, begini caranya, jelas sudah larangan dan perintah. Tapi ada ayat itu kalau bahasa tulisan firman yang tidak ada kalimah-kalimah yang disebut mutasabihat adalah kalimah-kalimah yang tidak bisa diartikan seperti Yasin, Kaf Ha Ya Ain Shad, Alif Lam Mim. Itu bersifat mutasabihat miturut Al-Qur'anul Karim. Siapa yang hatinya condong mengikuti ayat-ayat yang mutasabihat, maka dia akan tersesat dan membuat fitnah. Itu pandangan dari kacamata syariah. Syariah tidak memakai kacamata hakikat. Sebab wama ta'wilu wama ya'lamu ta'wil illallah. Sebab yang mengerti maknanya takwilane ayat mutasabihat adalah cuman Allah. Bagaimana mungkin Anda akan tahu kalau al-mutasabihat itu yang tahu cuman Allah, lah wong kau itu belum tahu Allah. Istilah gini, Pak. Bagaimana mungkin makalah saya dikatakan benar mengatakan bahwasanya di dalam gedung Assalam ini ada kipas, ada apapun. Lah wong aku gak tahu masuk. Oh, di dalam ada sepeda motornya. Oh, di dalam ada kipasnya. Padahal saya tidak pernah masuk. Doif, bahasa hadis ini disebut doif, lemah, tidak sahih. Kecuali jenengan masuk dan tahu apa di dalamnya, udah baru bicara sahih ini. Artinya apa, Pak? Setiap ayat di dalam Al-Quran itu ada pengertian mutasyabihatnya. Sisi hakikatnya ada. Gak hanya sisi muhakamah atau syariat saja. Sehingga ketika saat saya membahas ayat-ayat yang bersifatkan hakikat makrifat, dikatakan sesat. Benar. Menurut kacamata syariat. Contoh ini contoh.
Contoh, saya berkata hafidu ala sholawah wa sholatil wusta. Saya artikan sholat itu tidak hanya secara fisik, ruhaniyah. Anda al-wusta, saya artikan sholatnya ruh, sholat yang daim di situ. Nggak bisa Pak diterima, nggak bisa. Sehingga waqumu lillahi qanitin ay khashiin nggak akan pernah terjadi dalam diri kita kalau tidak wassolatil wusta. Nggak bisa. Alim mau kaya apa kita? Alim Quran hafid Pak, hafidoh. Alim ilmu tahu, ilmu apa jenis, ilmu fikih, ilmu hadis, apapun. Tapi kalau tidak wassolatil wusta, nyun sewu, nggak bisa qanitin Pak. Khosyi ini nggak bisa, khusyuk nggak bisa. Karena letaknya khusyuk itu ketika saat jenengan detik-detik dikatakan bertemu Allah, baru khusyuk. Lalu kita ingkar dengan ilmu yang membawa hidayah, mendorong ke Allahnya, kita tolak. Gak mungkin. Sama, saya menolak terapi, saya menolak obat-obat dari Gus Kohar. Penceng sing yo akhirnya. Lah ngoten nggih? Ngerti penceng sampean? Perot akhirnya tadi setruke metu tambahan. Nyun sewu, ini pengalaman saya sendiri yang terjadi pada diri saya. Jadi mengapa saya harus katakan ini sebagai isyarah mawon, sebagai isyarah fakta di lapangan seperti itu. Jadi maksudnya berkah adalah itu tadi, sesuatu yang mengarahkan rohaniyah sampai datang sejatine Allah. Ini dicabut Allah. Berarti prosesnya ulama-ulama akhirat ini sudah tidak ada. Sudah diambil oleh Allah semuanya, tinggal sing koceluk-koceluk ditinggal no kabeh pun. Koceluk nuntun wong koceluk. Wong buta hatinya pada Allah, menuntun orang buta untuk menuju satu tujuan. Mboten saged. Inilah maksud berkah secara hakikatnya, bukan syariat. Saiki pun jenengan belum menghadapi kondisi itu. Dulu setelah Sayyidina Ali memang Pak, tapi bahasa ditarik itu secara satu sisi, tidak secara fisiknya, tidak secara rohaniah, hanya secara fisik. Rohaniah masih belum, tetapi suatu saat akan diunculkan walaupun secara sembunyi. Jenengan pahami is angel. Lah sekarang digelaris. Inilah tanda penggelaran ini, wa ahlakna hum, tondo akan dihancurkan sebentar lagi. Iya. Karena apa? Secara halus kita tidak mendengarkan alias kita abaikan, sekarang nadir secara terang-terangan. Kalau masih pancet, masih apa? Pancet yo. Tetap kita mengingkari, Allah akan mengutus utusannya yang tidak berbentuk manusia, makhluk berbentuk malaikat. Apa? Penghancuran. Sejarah para nabi dan rasul dulu seperti itu. Allah tidak akan menghancurkan satu kaum, menghabiskan, jikalau tidak diutus utusannya untuk menyampaikan dinul haq ini dulu. Kalau sudah, baru. Sekarang jenengan mengatakan ini tidak mendunia. Dunia. Dalam medsos kan mendunia toh Pak. Mendunia. Jangan dikatakan Allah tidak menyampaikan secara dunia. Mendunia ini. Cuman bahasanya yang Inggris
ambek Jawa atau Indonesia gitu. Ini mendunia. Lah saya masuk di dalam medsos, Google gitu. Kan ini kan bisa ditonton oleh seluruh umat seluruh dunia, Mbak. Tidak hanya Indonesia. Cuman bahasanya yang enggak sama. Aku yakin di negeri Jepang, di negeri Cina, di negeri Inggris itu pasti ada. Bahasanya ya mengikuti bahasa mereka supaya bisa dipahami di Indonesia dengan bahasa Indonesia. Bapak Ibu, baru kalau ini secara terang-terangan iki bentuk tanda Allah itu sudah pegel melihat potret ruhaniyah umat baru ditarik wis lerena pensiun tak gentenane utus aku rupa malaikat des ben nek wis iki datang habis dah hatta idza ja'at humus sa'ah baghdatan udah dadapo sudah jangan dikira enak-enak. Iki tanda diterangkan secara terang-terangan ikut tanda kalau penghabisan akan terjadi bagi mereka. Wa anjainahu ma'ahu kata Allah, yang kuselamatkan itu cuma satu. Iki umpama cerita bagi Nabi Nuh ya. Nuh dan mereka yang mengikuti Nuh masuk di dalam kapal. Anaknya sendiri Kan'an nggak mengikuti Nabi Nuh, dia tenggelam. Artinya apa tuh Pak? Dinul Haq inilah kapal Nabi Nuh. Walaupun setinggi apapun jenengan iki duniawiyah nggak akan tenggelam. Hati jenengan tidak akan terpengaruh, mati hatimu terpengaruh dengan kemewahan dunia, enggak. Sebab sifatnya kapal itu kalau airnya naik kapalnya ikut, kalau airnya surut ikut, le selamat Anda di dalam kapal. Wa anjainahu lan nyelametake sapa ingsun hu ing Nuh ma'ahu sertane wong sing ikuti Ruh yang beserta Nuh. Kan'an anaknya sendiri ya niki tenggelam karena tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh. Bahkan ceritanya Kan'an sebelum tenggelam mati dia itu berzina dengan seorang wanita, akhirnya menelurkan anak namanya Fir'aun. Kan'an udah anaknya sendiri Pak. Berarti kalau melihat dari sini nasab tidak jaminan. Itu Rasul Pak, anak Rasul. Enggak jaminan. Walaupun Anda ada duriyah, katanya ngaku-ngaku aku duriyah Rasul. Waduh. Enggak ada jaminan bos. Di mata Allah itu ruhaniyah kita. Aku yakin orang yang ruhaniyah sudah tertata pada Allah nggak akan muncul takabur, riya dan lain sebagainya. Itu Pak. Pun karena sifat-sifat buah dari basaria ini akan logrok, pun mati dengan sendirinya sifat-sifat itu. Sehingga kadang-kadang malah nasab yang baik kita itu kita jadikan sebagai bangga diri, berbangga diri, akhirnya kita nggak terasa muncul rasa takab. Ini khalaqtani minar wa khalaqtahu mintin. Please, apa yang menjadi penghalangmu? Kamu tidak mau melaksanakan perintahku untuk sujud pada Adam. Jawabannya sederhana, aku luwih apik Gusti. Gitu? Saya jenengan jadikan dari api, sedangkan Adam tanah liat. Api mana?
api-api. Dengan dasar itulah akhirnya si iblis itu nggak mau sujud, nggak mau. Padahal maksud Allah bukan kau itu sujud tunduk nang makhluk adab, enggak. Maksudku iku kau sujud nang aku saja lewat nyun sewu perintah yang ku perintahkan, aku ikut di situ. Lah hidup gitu sama dengan Rasulullah berkata, innama ana basarum mislukum, aku itu sama dengan kau, sama manusianya. Jangan sembah aku, jangan puja-puji aku, sembah puja-pujilah siapa yang aku sembah. Itu Rasulullah loh. Sampai Rasulullah disuruh oleh Allah untuk mengatakan tentang masalah syafaat, Pak. Az-Zumar 44. Kul, katakan Muhammad. Napa Gusti sing kula katakan? Iki lillahi syafa'atu jami'an. Lillahi ku tetap kedue Allah apa asy-syafa'atu utawi pertolongan jami'an kelawan sekabehan. Semua syafaat itu milik Allah. Ini Rasulullah yang mengatakan. Berarti yang bisa mensyafaati makhluk, mensyafaati umat, yang bisa memberikan syafaat, dan syafaat itu hanya milik Allah. Cuman Allah bertajalli pada Muhammad. Berhubung kita tolak ajaran dinu tauhid, kita nggak bisa melihat Allahnya, akhirnya melihat Muhammadnya. Akhirnya kita memakai keputusan bahwasanya Muhammad Rasulullah itu yang bisa mensyafaati umatnya. Berarti syafaat itu hanya pada diri Muhammad. Nah ini iman kita akhirnya jatuhnya pada Muhammad. Akhirnya inilah tersimbah Ma'ruf Dunglo, gitu, Mbah Ma'ruf. Kekeliruan kita ada di sini. Ngapunten loh ya. Jatuhnya iman kita pada makhluk. Padahal langsung Rasulullah yang disuruh untuk berkata. Bukan tember-tember loh Pak ini. Langsung Rasulullah Muhammad. Kullillahi syafa'atu jami'an. Terus kita sing tingkatan entah berapa berani bermakola. Lah ngaten nggih? Syafaat itu milik Rasulullah Muhammad. Akhirnya jatuhnya hatimu pada beliau. Nggih monggo nek cara syariat jasad enggak apa-apa. Tapi ruhaniyah jenengan iki le sing dimaksud itu. Jatuhnya harus beriman hanya pada sama dengan air loh Pak. Boleh kita mengatakan secara akal jasmania sebab musabab kita minum air haus hilang. Berarti air bisa menghilangkan rasa haus. Tapi imanmu harus pada Allah. Ada lagi? Ibu-ibu mungkin dikasih kesempatan. Mike. Ya, yang jalan pun sampun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang kita dengarkan, yang kita dapatkan, walaupun itu sebatas ilmu, bentuknya faham, itu menjadikan hidayah datang panjenengan untuk berlaku uzlah atau kholwat atau mendekatkan diri pada Allah. Semoga menjadi satu ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan keluarga kita, anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.
awalan hatta akhiron, barangkali ada kalimah yang kurang berkenan di hati jenengan, kalau atas nama pribadi mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.